Resmi, MUI tak larang salat Idul Fitri berjamaah di masjid dan lapangan. Atau membolehkan sholat Idul Fitri seperti biasa dengan syarat atau sepanjang di wilayah kondisi yang penyebaran COVID-19-nya terkendali. Sebenarnya kata kuncinya terkendali enggak. Kalau terkendali itu seperti biasa dilaksanakan. Resmi, MUI tak larang salat Idul Fitri berjamaah di masjid dan lapangan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak melarang salat Idul Fitri berjamaah di masjid dan lapangan, hanya menghimbau tidak salat berjamaah di masjid dan lapangan. Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Nur Ahmad mengatakan, penyelenggara salat Idul Fitri akan memperhatikan zonasi wilayah paparan COVID-19, apakah masuk area terkendali atau tidak. Nur dalam telekonferensinya yang dipantau dari Jakarta pada Rabu kemarin mengatakan, zonasi wilayah dapat menyelenggarakan sholat Id erat kaitannya dengan COVID-19, suatu daerah terkendali atau tidak dengan penentuan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam. Dia mengatakan terdapat daerah yang masuk zona COVID-19 tidak terkendali atau merah dan terkendali hijau. Bagi kawasan masuk zona merah, warga dihimbau tidak melaksanakan sholat Id di ruang publik seperti masjid atau lapangan. Dan sebaliknya, warga di daerah hijau bisa menyelenggarakan sholat Id di masjid atau lapangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Umat Islam yang di kawasan penyebaran COVID-19 zona merah hendaknya merayakannya bersama keluarga inti, sementara di zona hijau yang COVID-19 terkendali dapat melaksanakan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kehati-hatian. Dia mengatakan jika suatu daerah masuk zona hijau tetapi tidak mengadakan sholat Id karena mengedepankan kehati-hatian juga bukan menjadi persoalan. Di mana meskipun zona hijau tetapi jika ada kesepakatan di daerah masing-masing ingin berhati-hati tidak melaksanakan sholat Id tidak apa-apa. MUI, kata Nur, juga telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dari fatwa itu, terdapat anjuran agar umat Islam untuk sementara waktu menghindari kegiatan ibadah yang melibatkan konsentrasi massa yang besar termasuk sholat tarawih dan sholat Id. Maka dari itu, dia menghimbau umat Islam untuk mentaati fatwa nomor 14 tahun 2020 termasuk mengikuti anjuran dari para ahli kesehatan agar memelihara diri sehingga terhindar dari wabah COVID-19. Adalah coronavirus disease, ya, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Di fatwa ini terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19. Kedua, ketentuan hukum. Jadi tadi ketentuan umumnya untuk memberikan batasan bahwa fatwa ini dikeluarkan hanya terkait dengan masalah ini saja. Bagaimana ketentuan hukumnya? Tolong perhatikan dengan baik. Di sini ada 9 poin. Ingat betul. Jadi bukan 1-2 yang Anda cuplik lantas Anda sampaikan atau sebarkan atau di broadcast atau memberikan dasar kepada MUI, tapi sebagian saja yang dicuplik itu pun penting dipertimbangkan kembali. Saya bacakan satu-satu. Satu, setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama, atau ad-darurat al-khams. Ya, ad-daruriyah al-khams. Ini bagian pertama, jadi meminta kita semua berikhtiar, jaga kesehatan kita, jaga baik-baik kondisi kita. Kalau kita mengambil kepada bagian-bagian sebelum yang disampaikan, jelas sekali ada anjuran langsung dari Nabi, kalau sudah tahu wilayah yang terjangkit jangan masuk ke situ, dari wilayah itu jangan keluar. Ya, ini bagian dari menjaga kehidupan kita, dan nanti turunannya kita akan lihat seperti apa proses yang dimaksudkan. Ad-daruriyatul khams, jadi ada 5 aspek tujuan pokok syariat yang harus kita jaga. Yang pokok pertama adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai kita mencari harta, mencari kehidupan, mencari segala hal yang menyenangkan, tapi lupa bahwa ada yang membahayakan dalam kehidupan. Saya tidak akan banyak menafsirkan, kita sudah pahami. Jadi kedua, nah ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain.
Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Jelas poin yang kedua, jadi kalau memang sudah ada diketahui positif atau bahkan kemungkinan kuat suspek yang diduga sangat kuat terkait dengan corona, maka ini jelas ya, fatwanya sangat jelas, jangan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan ibadah berjamaah, baik Jumat, sholat fardu ditunaikan berjamaah di masjid, atau sholat-sholat sunnah yang ditunaikan dengan sifat berjamaah terbuka. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Bahkan kalau boleh kita memberikan bandingan yang sangat ringan, dalam situasi badai saja, ada hujan lebat, dingin, ya, itu bahkan muadzin mengumandangkan adzan dengan satu kalimat membolehkan masyarakat untuk sholat di rumah karena khawatir terkena badai ketika akan ke masjid. Maka bagaimana dengan kondisi orang tertular virus dan bisa menularkan pada orang lain? Dampaknya pada wilayah yang sudah terjangkiti, kemudian orangnya diketahui banyak di situ terkena virus juga, maka hukum menunaikan ibadahnya itu bisa diganti dari yang. Tapi fatwanya belum selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mengambil yang kedua ini saja, maka nanti akan banyak ditafsirkan dengan ya, masjidnya ditutup, Jumatnya tidak ditunaikan, ya, baru secara umum. Sedangkan kondisi belum selesai disampaikan. Ya, fatwa nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan masjid atau tempat umum lainnya. Jadi kalau poin 2 tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga banyak terjangkit dan menyebar virus corona. Sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar itu bisa terdampak, terkena, dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain. Ya, dan jangan dipaksakan, sholat di rumah, ya, itu biasa saja. Jadi kalau kita tidak sholat di masjid, itu biasa. Ya, dalam kondisi seperti poin nomor 3A ini, yang tidak boleh itu tidak sholat. Itu poin pentingnya. Jadi kalau memang di tempat kita ditemukan situasi, diketahui banyak terjangkit, jangan paksakan situasi datang ke masjid. Ya, bahkan boleh Anda yang rajin ke masjid, kita yang biasa Jumatan, karena kondisi ini tidak memungkinkan ke masjid dan tidak kita tunaikan berjamaah di masjid, kita tunaikan di rumah untuk menjaga diri pada aspek yang sangat penting, maka pahalanya pun sama dengan Anda mendatangi tempat ibadah itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri sampai tertular atau menularkan pada orang lain, maka bukan hanya berpeluang keliru, tapi berpeluang juga dosa di dalamnya. Fatwanya belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah. Tolong disimak baik-baik. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah, ini penting dibacakan bagian kedua ini supaya kita mengetahui ya, bahwa fatwanya belum selesai. Jadi kalau di wilayah kita berdasar keterangan dari aparat setempat, ya, pemerintahan setempat menyampaikan di wilayah ini baik, di wilayah ini diduga kuat belum tersebar atau kecil kemungkinannya, maka kita berjamaah seperti biasa. Dia tidak harus menutup tempat ibadah. Ini ada suspek. Tempat ini aman. Sehingga dengan itu masyarakat mudah untuk bisa menentukan sikap sehingga tidak hadir kepanikan. Nah, saya tidak tahu ini tempat saya aman atau tidak. Nah, karena itu kita aktif untuk bisa bertanya apakah di tempat kita situasinya seperti apa, amankah atau kurangkah atau berbahayakah. Ya, ini ada sebagian tempat yang sudah cukup bagus mengupdate kepada kita
ya, situasi perkembangan coronanya, ya saya ambil, dan ini menjadi patokan bagi kita untuk bisa mempraktekkan fatwa Majelis MUI ini, Majelis Ulama Indonesia ini, ya, untuk bisa mempraktekkan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Ya. Daerah mana yang berlaku poin 3A, daerah mana berlaku poin 3B, sambil contoh misalnya ini kita bisa akses bersama tentang penyebaran corona di Jakarta. Nah, ini sudah di-upload jadi informasi terbuka bagi publik, jadi ada di corona.jakarta.go.id.